Di compare sama dokter Oki, ini bukan karena gue temenan sama dokter Oki ya, tapi kalau kalian lihat mukanya dokter Oki itu pori-pori aja gak ada loh, apalagi bopeng. Jadi gini ya, jadi kalian tuh jangan karena itu dokter banyak ngomong skincare-nya ini bagus, wah kalau di compare sama dokter Oki, ini bukan karena gue temen ya teman-teman dokter gue sih banyak gitu, rata-rata tuh pada bengong aja kalau tiba-tiba ada satu dokter yang mukanya bopeng-bopeng gitu kan, bopengnya parah banget, yang selalunya sukanya mereview barang orang, tapi ya itulah ya, tiba-tiba dia bisa memasukkan stem cellnya harus dingin, itu segala macam, disuntikinnya di klinik tuh nggak ada. Stem cell tuh paling deket tuh di Singapura. Tapi kalau kalian mau bagus, punya uang banyak sampai 1,5 M atau 2 miliar, pergi ke Swiss. Itu tempatnya stem cell, sama ke Jerman. That's it. Gue gak mau aja gitu loh, maksudnya gara-gara salah menyuntikan, nanti akhirnya efeknya jadi di badan kalian tuh gak bagus gitu. Jangan ya. Udah pakai gimana ya ngomongnya, ya gitulah. Jadi kita harus pintar sama-sama. Halo Sobat Fakta 5DN BBC News. Ya, perang pemilik skincare nampaknya akan seru ini guys. Ya, diawali dari Dr. Richard Lee yang tampak bopeng-bopeng di kamera wartawan, dan akhirnya Nikita Mirzani yang memang punya dendam kesumat kepada Dr. Richard Lee beberapa waktu yang lalu punya kesempatan kini menyerang Dr. Richard Lee yang tampak bopeng-bopeng di kamera wartawan saat ditanya soal Farel yang menghubungi Razman Arif Nasution. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani juga punya produk skincare, dan Nikita Mirzani merupakan brand ambassador dari skincare atau klinik kecantikan milik Dr. Oki yang merupakan tentunya saingan dari Dr. Richard Lee. Nah, dulu klinik kecantikan dari Dr. Oki pernah direview oleh Dr. Richard Lee, dan Nikita pun marah saat itu, dan kini saatnya Nikita membalas dendam kepada Dr. Richard Lee. Dia pun mengobok-obok wajah bopeng dari Dr. Richard Lee. Sebelumnya Nikita Mirzani juga sempat mengatakan bahwa Dr. Richard Lee itu rambutnya memakai wig dan rambut palsu guys. Nah, bagaimanakah Nikita Mirzani menyatakan perang kepada Dr. Richard Lee? Yuk kita simak saja di 5D. Kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dok, kata Nikita, kamu pakai wig, bener gak sih? Nikita mana nih? Nikita bersama-sama ngobrolnya. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Sebenarnya aku nggak mau jawab ya, dan menurutku tuh nggak semua nyinyiran orang itu harus kita jawab ya. Okay. Dan kita akan lelah kalau kita menjawab semua nyinyiran orang yang nggak penting, dan buat kita tuh jadi nggak maju ya. Itu merupakan halawan-halawan untuk kita supaya kita nggak maju. Jadi kalau kita sibuk ngejawabin itu, makanya kita nggak maju-maju. Lagian juga hampir semua statement dia itu semuanya salah semua. Jadi ngapain harus aku jawab ya gitu. Contohnya aku pernah ribut dengan dia pernah ngomong, oh perusahaan dokter tuh kliniknya cuma satu, sisa yang lain bukan punya dokter. Aku juga malas mau jawabnya. Ngapain juga aku ngomong, enggak kok, semua punya aku. Nggak nambah value juga kayak gitu punya. Ngapain kita jawab yang kayak gituan punya. Oke. Toh at the end of the day dia juga nggak ada yang asli kan. Tapi ngojek jadi hari ini. Aku dulu rambutnya lebat. Saya tanya aja deh kalau gitu. Oke. Apakah rambut Dr. Richard itu adalah asli atau bukan asli? Oke, aku akan jawab. Dulu rambutku tuh lebat banget. Lalu karena nggak pernah dirawat, stres dan lain sebagainya, memang agak rontok. Terus habis jadi dokter kecantikan, mau tidak mau aku merawat tubuhku. Banyak banget yang aku rubah sebenarnya. Bagi yang ngomong alis, aku pakai alis, sulam alis kayak gitu. Karena memang aku nggak punya alis. Kan? Rambut, aku melakukan perawatan treatment yang banyak banget, termasuk beberapa tanam juga, dan treatment serta perawatan khusus lainnya sampai jadi detik seperti sekarang. Ya itu berarti bukan wig lah, itu kan hair transplant. Dan aku kan harus nggak wajib untuk menjawab hal itu. Dokter atau organisasi apa saya nggak paham ya soal begituan, tapi setahu saya kan saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya.
Tidak ada boleh stem cell itu disuntikan apalagi di klinik. Tidak boleh. Boleh stem cell masuk di Indonesia tapi hanya 2 atau 3 rumah sakit yang sudah terdaftar. Selebihnya itu palsu. Selebihnya itu palsu. Dah, that's it. Ini pelajaran aja untuk rakyat Indonesia supaya jangan gampang ditipu-tipu. Ya. Sudah cukup lah, maksudnya menipu warga Indonesia yang rata-rata pada penurut semua alias latahan gitu kan. Gak ada. Apalagi yang dibilang katanya skincare ada stem cell-nya. Di Indonesia belum ada skincare ada stem cell-nya anyway. Belum ada sih, setahu gue ya. Karena sebelum gue punya bisnis skincare, kan itu gue udah kemana-mana. Gue udah ke ini A, B, C, D, E. Jadi belum ada tuh gitu. Aduh, gimana ya cara ngomongnya? Karena gue juga bukan basic kedokteran ya, cuman ya teman-teman dokter gue sih banyak gitu. Rata-rata tuh pada bengong aja kalau tiba-tiba ada satu dokter yang mukanya bopeng-bopeng gitu kan. Bopengnya parah banget, yang selalunya sukanya mereview barang orang, tapi ya itulah ya. Tiba-tiba dia bisa memasukkan stem cellnya harus dingin, itu segala macam, disuntikinnya di klinik. Itu nggak ada. Stem cell tuh paling deket tuh di Singapura. Tapi kalau kalian mau bagus, punya uang banyak sampai 1,5 M atau 2 miliar, pergi ke Swiss. Itu tempatnya stem cell, sama ke Jerman. That's it. Gue nggak mau aja gitu loh, maksudnya gara-gara salah menyuntikan, nanti akhirnya efeknya jadi di badan kalian tuh nggak bagus gitu. Jangan ya. Udah pakai gimana ya ngomongnya? Ya gitulah. Jadi kita harus pintar sama-sama gitu. Dan kalian jangan berpikir karena gue ngomong begini berarti gue gimana-gimana. Oh tidak gitu. Tidak ada, nggak ada urusannya. Gue nggak ada urusannya. Gue cuma pengen kasih tahu kalian bahwa stop lah gitu, stop untuk gampang dibodoh-bodohin. Kita kan sekarang gampang ya kalau mau cari informasi, sebetulnya informasi itu bisa kita dapetin tuh di Google. Kalian tinggal baca apakah stem cell boleh disuntikan di klinik, pertama. Apakah stem cell bisa masuk ke Indonesia, kedua. Rumah sakit mana aja yang sudah terdaftar untuk kita bisa suntik stem cell. Dan stem cell di Jakarta itu ya, setahu gue hanya untuk yang orang penyakit-penyakit apa gitu. Tapi kalau stem cell tentang kesehatan, kecantikan itu nggak ada di Indonesia. Kalian harus pergi ke Swiss atau ke Jerman. Gitu. Gue nggak mau bahas yang lain. Gue cuman concern di situ aja.